Banyak orang di dunia ini lahir dengan kehidupan yang normal, tubuh yang sehat, kesempatan yang luas, dan mimpi yang mudah untuk dikejar. Namun gak semua orang seberuntung itu. Ada orang yang bahkan untuk berjalan aja harus berjuang setiap hari. Ada orang yang sejak kecil udah diberitahu bahwa mereka tidak akan mampu melakukan banyak hal, bahwa dunia terlalu besar untuk mereka. Tapi kadang orang yang dianggap paling lemah justru memiliki keberanian paling besar. Keberanian untuk tetap bermimpi, keberanian untuk mencoba, dan keberanian untuk membuktikan bahwa dunia salah menilai mereka. Ini adalah kisah seorang pemuda yang tubuhnya memiliki keterbatasan, namun hatinya lebih besar dari dunia yang mencoba meremehkannya dalam film Big World. Remaja penyandang disabilitas ini namanya Chunhye, diperanin sama Jackson Yi. Dia nih udah lulus SMA, dia punya mimpi pengen studi sarjana di perguruan tinggi. Tapi Chunhye mengidap penyakit cerebral palsy atau lumpuh otak. Jadi, dia emang terganggu perkembangan otak dan motoriknya. Gara-gara itu, udah 3 tahun berjuang masuk kuliah, Chunhye belum bisa keterima juga. Hari itu, kebetulan neneknya Chunhye baru balik lagi ke rumah setelah 1 tahun menetap di panti jompo. Si nenek balik lagi ke rumah karena ibunya Chunhye memohon supaya si nenek mau ngebantu ngerawat Chunhye. Ibunya Chunhye butuh bantuan. Suatu hari, si nenek pengen ngerayain ulang tahun Chunhye. Acara itu sederhana, dimeriahkan sama teman paduan suara si nenek. Chunhye mah ngikut-ngikut aja tuh. Dia nggak terlalu peduli orang sekitar berpendapat apa tentang dia. Dan si nenek selalu ngerasa bangga sama Chunhye yang walaupun lumpuh otak, tapi sebentar lagi bakal dapat tawaran kuliah. Si nenek nggak pernah malu punya Chunhye. Justru hari-hari dia bersama Chunhye selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Di acara sederhana itu, si nenek ngizinin Chunhye buat minum-minum. Bukan yang keras banget, tapi tetap aja ada alkoholnya. Di situ Chunhye ngikut-ngikut aja, jadi dia nggak tahu apa efeknya nanti dari minuman itu. Pas mau pulang ke rumah, Chunhye malah terkapar di tangga. Dia nggak berdaya tuh, bener-bener lemes, nggak bisa jalan lagi. Si nenek panik, dan apesnya di situ juga udah ada ibunya Chunhye yang shock ngeliat itu. 觉得带他去喝酒。哎呀，真是带他出去吃饭，顺便喝两口。 Si ibu langsung ngomel-ngomel sama si nenek karena malah ngebiarin Chunhye minum minuman walaupun sedikit. Si ibu juga kesel karena si nenek bukan yang ngajarin Chunhye belajar biar masuk kuliah, malah minum minuman. Di situ si ibu sama si nenek malah cekcok. Si ibu ngerasa si nenek nggak tahu perasaannya selama ini membesarkan dan merawat Chunhye. Tapi si nenek juga nggak terima karena dia sebenarnya udah sering membantu. Malamnya si ibu udah bete banget tuh. Dia khawatir bakal sering debat sama si nenek di hari-hari berikutnya. Si bapak yang baru pulang kerja juga nggak berani buat ganggu si ibu yang kelihatannya udah bete banget tuh. Sedangkan Chunhye yang sekamar sama si nenek mulai menunjukkan kebiasaan tidurnya. Chunhye suka banget tiba-tiba dari kasur ke lantai, buka koper, dan dia peluk kerangka tulang manusia buat dipeluk sambil tidur. Aneh banget emang nih kebiasaannya Chunhye, tapi si nenek udah bisa memaklumi hal itu. Besok paginya di kamar Chunhye udah terdengar cekcok antara si ibu sama si nenek. Si ibu curiga kalau si nenek punya rahasia yang merugikan, tapi si nenek bilang kalau dia punya privasi sendiri dan harus dihargain. Pas di meja makan, si ibu ingetin si nenek kalau hari ini jam 2 siang Chunhye ada ujian latihan matematika selama 2 jam. Si nenek harus menemani ujian itu. Gak lama kemudian, si ibu sama si bapak udah berangkat kerja. Itu artinya hari petualangan berduaan Chunhye dan nenek bakal dimulai nih. Selain lagi berjuang buat masuk kuliah, Chunhye juga berjuang buat jadi guru SD tanpa gelar sarjana. Karena sebenarnya dia itu pengen kuliah sastra Tiongkok juga karena kepengen jadi guru. Jadi dia coba-coba aja kan segala cara dan jalur. Mumpung sekarang juga lagi ada percobaan mengajar di salah satu kursus pelatihan. Tapi pas coba ngajar tentang puisi, Chunhye malah sering diketawain sama bocah-bocah SD itu karena gelagat dan sikapnya Chunhye sangat khas dengan seorang difabel. Tapi kan Chunhye emang punya penyakit lumpuh otak juga ya. Jadi mau gimana juga emang dia begitu adanya. Pas selesai percobaan mengajar itu, si nenek bangga banget sama Chunhye. Dia senang banget. Tapi staf kursus bimbel itu bilang perlu mempertimbangkan kondisi fisik dan kesehatan otak Chunhye dulu karena nanti bakal berpengaruh ke murid-murid yang diajar. 但是我们确实也要考虑一下，就是孩子们的一些感受。
Chunhye langsung bete tuh dengar kondisi kesehatan dia diremehkan hanya karena dia penyandang disabilitas. Padahal Chunhye mau banget jadi guru sastra. Abis itu Chunhye sama si nenek langsung makan di pinggir jalan. Si nenek bilang Chunhye udah nggak ada harapan diterima di kursus bimbel itu. Tapi Chunhye bilang dia nggak apa-apa, dia nggak sedih. Di situ si nenek nggak sengaja ketemu sama Diao, teman yang jadi drummer di kelompok paduan suara si nenek. Si nenek mau ajak makan bareng tuh. Tapi Diao malah ngamuk. Katanya teman-teman anggota paduan suara nggak ada yang mau dengerin dan nurutin kemauan dia. Saking emosinya, Diao sebagai drummer memutuskan buat keluar dari kelompok paduan suara si nenek. Karena udah emosi banget tuh si Diao, jadinya si nenek santai aja dah. Agenda setelah itu, si nenek kumpul sama anggota paduan suaranya. Katanya ada penyelenggara acara yang mengundang kelompok paduan suara si nenek buat tampil di acara yang banyak penonton. Langsung pada semangat tuh anggota paduan suara dengar kabar itu. Tapi masalahnya sekarang Diao, si drummer paduan suara itu udah keluar. Jadi belum ada pengganti yang bakal jadi drummer di paduan suara itu nih. Karena perlu banget kan pastinya. Tapi si nenek bilang dia bakal cari penggantinya sesegera mungkin. Di situ Chunhye nungguin si nenek sambil daftar-daftar kuliah lagi. Dia bener-bener seniat itu kepengen studi sarjana sastra Tiongkok. Tapi tiba-tiba juga si nenek kepikiran orang yang bakal gantiin drummer paduan suaranya adalah Chunhye. Teman-teman anggota paduan suara langsung pada shock. Emangnya Chunhye bisa main drum? Bener-bener kayak asal ngomong dan asal pilih aja nih si nenek. Pas di bus perjalanan pulang, Chunhye ngeluh dan ngerasa si nenek terlalu maksain kalau Chunhye yang harus jadi drummer pengganti. Di tengah perjalanan, Chunhye baik hati mau kasih kursinya ke ibu-ibu yang lagi bawa balita. Dan jadinya sekarang berdiri nih di perjalanan. Tapi tiba-tiba bus itu rem mendadak dan bikin Chunhye jadi jatuh gara-gara nggak kuat nahan pergerakan mendadak. Si nenek langsung panik dan marah-marah dong sama supirnya. Si nenek membela Chunhye habis-habisan pas Chunhye disinggung. 你说啥子屁话？我还搞作文符号。凭啥子不给他坐公交啊？啊，残疾人不是人噻？ Bahkan si nenek juga sampai cekcok sama penumpang yang malah menyudutkan Chunhye juga. Tapi Chunhye langsung tenangin si nenek dan nyuruh buat sabar. Malamnya si ibu bilang kalau dia habis konsultasi sama bimbelnya Chunhye. Dan katanya Chunhye disaranin buat pilih kampus yang dekat dengan rumah saat pendaftaran dan ujian ulang nanti. Tapi Chunhye kayak males gitu tuh denger omongannya si ibu. Pas Chunhye lagi dapur, si nenek nanya ke si ibu, dia udah kabarin Chunhye belum soal kehamilannya. Si ibu bilang dia lagi nunggu waktu yang tepat dulu buat nanti kasih tahu Chunhye kalau dia hamil dan Chunhye bakal punya adik. Pas di kamar, si nenek mohon-mohon sama Chunhye buat masuk ke kelompok paduan suara dan jadi drummer. Ngedengar si nenek sampai mohon-mohon gitu, jadinya Chunhye luluh juga nih. Dia mau deh nurutin kemauan si nenek. Besoknya pas dites main drum, Chunhye malah lemes. Dia nggak bisa stabil main drum. Dan saat itu ada salah satu temennya si nenek yang ketawain Chunhye dan ngatain Chunhye cacat mental. Gara-gara itu si nenek langsung marah. Udah pasti kan dia jadi garda terdepan buat melindungi dan membela Chunhye. Si nenek sampai rela buat ribut sama teman anggota paduan suaranya itu. Malah jadi heboh tuh suasananya. Tapi untungnya abis itu si nenek bisa baikan dan damai lagi nih sama teman anggota paduan suara yang tadi berantem. Mau nggak mau ya kan demi kelanjutan kelompok paduan suara itu. Tapi pas pulang dari situ Chunhye nyoba-nyoba main drum lagi. Dan kali ini Chunhye bisa dikit-dikit nih. Si nenek langsung senang pas lihat perkembangan Chunhye itu. Malamnya di kamar si ibu kasih kabar ke Chunhye kalau dia sama si bapak bakal pergi melakukan perjalanan jauh dan cukup lama dalam waktu dekat. Jadi si ibu minta Chunhye buat jagain si nenek juga karena nanti cuma berduaan. Bukan cuma itu, si ibu juga minta Chunhye buat terus rajin belajar biar bisa diterima di kampus dekat rumah. Tapi Chunhye tiba-tiba nanya nih, kalau kampus yang isinya orang-orang normal menerima dia, boleh nggak tawarannya diambil? Kata si ibu, jangan pernah mau kuliah di kampus normal. Karena si ibu nggak mau Chunhye harus keluar kota dan makan banyak biaya hidup. Si nenek yang denger obrolan itu langsung bilang kalau investasi dia lagi lancar. Jadi nanti bakal bantu biayain kuliahnya Chunhye. 外婆最近的基金账单可以啊，等挣的不赔的时候，就当我先给你交学费，没得事啊。 Besoknya Chunhye bakal main drum lagi nih di depan kelompok paduan suara. Dia udah jadi lebih dekat sekarang sama teman-teman si nenek. Udah nggak diremehin lagi. Tiba-tiba di situ ada cewek cantik yang datang karena dia penasaran gimana cara main Chunhye. Dia berani mendekat dan ajak ngobrol Chunhye sampai bikin Chunhye jadi salah tingkah tuh. Cewek cantik itu juga coba mainin drumnya di depan Chunhye dan bikin suasananya jadi lucu nih. Tiba-tiba si drummer lama alias Diao balik lagi ke kelompok paduan suara itu.
Mereka jadi pada bingung dong. Apaan sih nih maunya si Diao ini? Tiba-tiba Diao malah pamer main drum di depan mereka semua. Diao ngerasa permainan drumnya bagus. Dia sampai ngehina-hina Chunhye. Nggak terima Chunhye diperlakukan kayak begitu, si cewek cantik langsung nyuruh Chunhye buat unjuk skill main drum juga ngelawan si Diao. Dan Chunhye mau mainin drumnya itu. Dia bener-bener serius banget nunjukin kemampuannya. Walaupun masih dasar, tapi Chunhye bisa ngelakuin itu. Walaupun diremehin sama Diao, tapi Chunhye dapat dukungan dari cewek cantik dan kelompok paduan suara. Sampai akhirnya duel drum lah antara Chunhye sama Diao. Bener-bener seru banget duel mereka. Berasa kayak pertunjukan sengit beneran. Chunhye sampai keringetan tuh. Pas udah selesai, Chunhye dapat banyak tepuk tangan dari kelompok paduan suara. Malahan nanti mereka bakal adain persaingan secara adil nih antara Chunhye dan Diao. Wah, seru nih. Abis itu Chunhye sama cewek cantik itu kenalan. Ternyata nama cewek cantik itu adalah Yaya. Chunhye seneng banget bisa kenalan. Yaya bilang dia suka ngeliat Chunhye main drum. Yaya seneng bisa ngobrol sama Chunhye. Wah, so sweet juga ternyata mereka berdua ya. Hari setelah itu, Chunhye jadi suka membuat romansa di kepalanya sendiri. Dia ngebayangin, gimana kalau dia orang normal, bukan penyandang disabilitas, terus bisa sering menghabiskan waktu bersama Yaya. Dia membuat imajinasi itu di kepalanya. Cuma itu yang bisa dia lakukan. Sampai-sampai dia suka kebawa mimpi basah tentang Yaya. Kocak, tapi sekaligus kasihan banget ya. Chunhye jadi sering bermain dengan isi kepalanya sendiri nih. Pagi harinya, Chunhye bilang ke si nenek kalau dia pengen coba melamar kerja di kafe. Dia pengen cari-cari duit tambahan buat biaya kuliahnya nanti. Makanya dia mau coba buat kerja. Gara-gara ada niatan baik, Chunhye jadi dikasih pinjem HP tuh sama si nenek. Biar gampang buat komunikasi sama siapapun nantinya. Nggak lama kemudian, Chunhye udah sampai di kafe yang lagi mencari barista. Sebenarnya si nenek ngikutin Chunhye diam-diam karena dia khawatir Chunhye jadi kenapa-napa. Jadi dia mau memantau situasinya nih. Pas ketemu manajer kafe, Chunhye langsung bilang kalau dia mau melamar kerja. Manajer nanya, kenapa kondisi Chunhye begitu? Chunhye jujur kalau dia kena lumpuh otak. Abis itu, Chunhye langsung dites seberapa kuat dia jalan dan bisa promosiin menu-menu kafe. Orang-orang kafe malah pada kebingungan ngelihat Chunhye begitu. Dan akhirnya, manajer kafe bilang dia sebenarnya pengen merekrut orang normal. Tapi Chunhye bilang dia itu spesial. 其实我只想招个普通人。我是个记性很好的普通人。 Abis itu, pas makan siang bareng si nenek, Chunhye kasih tahu kalau dia diterima kerja di kafe itu. Shock banget kan? Ternyata Chunhye bawa kabar baik tuh. Si nenek sampai seneng dan terharu banget. Chunhye nggak sabar pengen ngumpulin uang buat kuliah. Di hari pertamanya kerja, Chunhye dites buat bikin kopi pakai mesin. Dia bener-bener serius dan semangat banget buat kerja. Pas gajian juga, dia ngeliat isi rekening bank sama si nenek. Mereka berdua jadi makin akrab dan seneng-seneng bareng. Bukan cuma itu, Chunhye juga jadi makin semangat buat ngelatih fisiknya. Biar bisa kuat di tempat kerja dan juga main drum buat paduan suara si nenek. Wah, banyak banget nih kegiatan sehari-harinya Chunhye. Lama-kelamaan juga, Chunhye jadi jago bikin kopi dan dapat pujian dari manajernya. Gila, keren abis nih perkembangan Chunhye. Suatu malam, si ibu telepon si nenek buat tanya kabarnya Chunhye. Si ibu bilang dia bakal bikin jadwal janji temu rehabilitasi Chunhye di hari Selasa jam 10.30 pagi. Jadi, si ibu ingetin si nenek sama Chunhye soal jadwal itu. Jangan sampai terlambat. Si nenek sama Chunhye bilang oke. Suatu hari pas lagi main ke rumahnya Chunhye karena ada makan malam bareng kelompok paduan suara, Yaya baca buku yang isinya puisi-puisi buatan Chunhye. Di situ Yaya langsung tersanjung. Dia suka banget sama puisi-puisinya Chunhye. Apalagi ada salah satu puisi yang Chunhye buat khusus untuk Yaya. Makin romantis sih ini mereka. Tapi tiba-tiba ternyata si ibu pulang ke rumah lebih cepat dari yang seharusnya. Si nenek shock tuh. Mana dia lagi kumpul buat makan malam sama teman kelompok paduan suaranya kan. Si ibu langsung kesel sama si nenek pas ngeliat keramaian di rumahnya itu. Apalagi pas masuk kamar Chunhye, si ibu langsung emosi pas ngeliat Chunhye berduaan sama Yaya di kamar. Si ibu pasti jadi mikir yang jelek-jelek kan tuh. Duh, jadi gawat ini ya. Pas semuanya udah pada pulang, si ibu langsung ngomel-ngomel. Karena yang pertama, si nenek sama Chunhye nggak ikut rehabilitasi. Yang kedua, si nenek memerecoki rumah sampai Chunhye ketahuan berduaan sama cewek di kamar. Gara-gara udah muak sama si ibu yang ngomel terus, jadinya sekarang Chunhye jujur deh kalau sebenarnya dia jarang belajar. Chunhye bilang dia maunya kuliah di universitas normal sambil kerja di kafe kayak yang sekarang dia lakuin. Si ibu makin shock nih. Dia baru tahu kalau Chunhye kerja di kafe. Si ibu malah jadi emosi dan dirinya
gak yakin kalau Chunhye bisa keterima di universitas normal. 当社长在讲台上要面对那么多的学生和家长，你得行吗？人家正常生都还招不过来，人家为啥子要招你这样子的啊？ Duh, jadi pada emosi begini ya semuanya. Chunhye sampai mempertanyakan, kenapa pas lahir kondisinya begini? Tapi si ibu nggak jawab. Beberapa hari kemudian, Chunhye sama si nenek ke rumah sakit buat ngejalanin rehabilitasi. Mereka nurutin nih kemauan si ibu demi kebaikan Chunhye dan juga kebaikan bersama. Chunhye lakuin setiap proses rehabilitasi di rumah sakit itu. Chunhye masih tetap kerja di kafe. Bahkan dia beberapa kali sanggup kerja shift malam sampai menutup kafe itu. Chunhye sama si nenek juga pernah test drive supaya Chunhye bisa punya SIM. Soalnya Chunhye emang pengen banget bisa punya SIM sendiri di umurnya yang udah dewasa. Beberapa hari kemudian, voting persaingan antara Chunhye dan Diao buat jadi drummer paduan suara pun udah dimulai. Mereka udah nggak berantem lagi nih. Emang mereka pengen bersaing secara adil aja. Hari itu juga kebetulan si ibu udah melahirkan anak keduanya, alias adiknya Chunhye di rumah sakit. Si ibu yang hubungannya lagi renggang sama Chunhye jadi agak canggung nih. Chunhye langsung lihat kondisi adik perempuannya itu. Dia nggak nyangka sekarang dia udah jadi seorang kakak. Perasaan Chunhye campur aduk. Dia bingung sama perasaannya saat ini. Tapi pas mau nyentuh adiknya, si adik malah nangis. Si ibu yang dengar itu langsung nyuruh Chunhye jangan sentuh si adik. 你不要动他！ Kok jadi begitu banget si ibu ya? Abis dari rumah sakit, Chunhye langsung bilang kecewa kenapa si nenek juga ngerasain kehamilan si ibu. Chunhye jadi merasa dibuang karena dia baru tahu pas adik bayinya udah lahir. Chunhye jadi merasa nggak dianggap. Karena stres dan banyak masalah di hidupnya, Chunhye jadi curhat sama Yaya nih. Dia ngerasa kebebasan orang dewasa itu seharusnya tidak mendikte orang-orang difabel seperti dia. Chunhye ngerasa dirinya banyak dikekang. Sebagai orang yang dekat, Yaya mendukung Chunhye. Pas lagi jalan berduaan sama Yaya, Chunhye sempat curi-curi kesempatan pengen gandengan tangan sama Yaya. Tapi Yaya kayak kelihatan kurang suka gitu dari raut mukanya. Dan tiba-tiba Yaya bilang kalau dia mau ke kamar mandi dulu. Ternyata Yaya nggak balik-balik dari kamar mandi. Sampai akhirnya Chunhye jalan-jalan sendiri di musim itu. Lah, kenapa ninggalin tuh si Yaya? Pas pulang ke rumah, Chunhye bilang kalau dia bawa hadiah buat si ibu. Si nenek langsung excited tuh. Tapi saat itu juga si nenek lagi sibuk masak, jadi dia harus fokus di dapur dulu sama masakannya. Sedangkan Chunhye masih di meja makan. Di kesendiriannya itu, entah apa yang ada di pikirannya, Chunhye kepengen bikin dirinya sendiri tersedak sampai nggak bisa napas dengan banyak makan permen coklat yang dia beli itu. Dia berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Sampai akhirnya Chunhye mulai ngerasa batuk-batuk dan tersedak gara-gara banyak permen coklat di mulutnya. Tapi dia nggak mau muntahin. Dia mau terus masukin itu ke dalam biar beneran tersedak dan dirinya metong. Bukan cuma itu, malahan Chunhye makin ekstrim nih. Dia sampai makan semua sama bungkus-bungkusnya tuh. Chunhye bener-bener kepengen hidupnya berakhir. Dia nggak kuat lagi. Pas suara tersedaknya makin kedengeran, si nenek langsung histeris selamatin Chunhye. 瑶儿，抓住了！啊！哎呀，你这是什么猪？瑶儿，这孩子，你这是孩子，你疯了你！你这是瑶儿，瑶儿，瑶儿。 Selama itu, Chunhye malah jadi terbayang masa lalunya, masa kecilnya. Dia hidup udah bertahun-tahun kayak begitu. Hidup terasa sengsara buat Chunhye. Beberapa hari setelah itu, Chunhye baru bangun di rumah sakit. Untungnya, dia masih hidup, masih selamat. Si ibu yang lagi nangis-nangis langsung minta maaf dan dia nggak mau sampai menyesal seumur hidup sebagai ibu yang gagal. 不敢给他过生日，也不敢给他办残疾证，就是怕想起这句话。 Suatu malam pas udah balik dari rumah sakit, Chunhye ngerasa nggak bisa tidur. Jadi dia mau ngobrol sama si nenek di rooftop tuh. Dia mau quality time sama si nenek. Di situ si nenek cerita kalau tentang masa mudanya pas dulu buka restoran. Pernah ada luka di lehernya gara-gara ada orang jahat. Chunhye serius banget dengar ceritanya. Karena di cerita itu si nenek sangat membela dirinya sendiri dan juga keluarga di dalam keadaan yang genting. Habis itu tiba-tiba si nenek nanya, Chunhye masih marah nggak sama si ibu? Chunhye nggak jawab apa-apa. Sampai akhirnya si nenek coba kasih tahu pandangannya tentang si ibu yang nggak ngasih tahu kehamilannya karena dia khawatir dan nggak tahu cara menyampaikannya. Bukan karena si ibu
ibu orang yang buruk. Si nenek juga cerita tentang masa lalunya yang membesarkan dan merawat si ibu sendirian tanpa seorang suami, bekerja luntang-lantung buat membiayai si ibu sendirian. Jadi si nenek paham betul gimana rasanya jadi seorang ibu. Tapi di situ tiba-tiba Chunhye berpikir, nanti adanya bakal mau nggak ya punya kakak kayak dia. 你说，没有会这样一个，我这样的哥哥吗？ Duh, kasihan amat ya si Chunhye ini. Si nenek jadi sedih lagi tuh. Sebelum tidur, si nenek bilang ada kiriman buat Chunhye di ruang tengah. Karena penasaran, Chunhye langsung pengen lihat dong. Ternyata kiriman itu adalah pengumuman dari Universitas Normal. Kalau Chunhye dinyatakan diterima. Itu artinya Chunhye bisa kuliah di Universitas Normal. Chunhye langsung terharu dan seneng banget. Dia langsung panggil si nenek buat kasih tahu kabar itu. Dan si nenek langsung bangga banget. Gila, keren banget ya Chunhye ini. Besoknya Chunhye langsung semangat olahraga. Dia mau fisiknya kuat dan bugar saat kuliah nanti. Chunhye bener-bener jadi punya semangat hidup lagi. Mimpinya udah di depan mata bakal dijalankan di dunia ini. Gila sih ini, semangat hidupnya nggak main-main. Si nenek juga nggak berhenti-berhenti, terharu. Dia nggak nyangka bisa menemani perjalanan Chunhye mewujudkan mimpi besarnya itu buat kuliah di Universitas Normal. Tapi sebelum mulai kuliah, Chunhye bakal ikut tampil di paduan suara si nenek nih. Soalnya dia juga udah resmi jadi drummer di penampilan yang bakal ditunjukin itu. Mereka semua udah di stasiun buat menuju ke lokasi pertunjukan nih. Tapi tiba-tiba si nenek dapat telepon dari polisi. Katanya penyelenggara acara yang mengundang paduan suara si nenek itu ketipu dan udah ditangkap. Si nenek langsung merasa ditipu nih. Duh, ngenes banget kan ya? Abis itu si nenek langsung umumin ke teman-teman paduan suaranya kalau mereka ditipu dan gak jadi tampil. Tapi cuma rugi tiket kereta doang karena duit kasnya bakal dibalikin. Saat itu juga tiba-tiba si nenek dapat telepon dari balai kota yang bilang kalau Chunhye diundang ke acara balai kota. Hah, ada apaan nih? Ternyata Chunhye diundang karena pernah membuat laporan tentang diskriminasi penyandang disabilitas di transportasi umum. Karena Chunhye sendiri pernah mengalami itu. Laporan itu ditindaklanjuti dan Chunhye dihargai atas keberaniannya dalam melaporkan. Gak jadi tampil paduan suara, tapi malah diundang acara balai kota nih. Bener-bener random banget sih ini. Di situ Chunhye dapat hadiah karena keberaniannya dalam melapor secara baik-baik dan memberikan contoh positif. Di situ Chunhye juga diminta buat memberikan pidato di depan pemerintah dan juga wartawan. Berkat Chunhye, pemerintah jadi melek soal diskriminasi penyandang disabilitas di transportasi umum. Chunhye pidato tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana dia berjuang di tengah kerumunan dan hiruk-pikuk. Hari-hari setelah itu, hidup Chunhye semakin bahagia. Dia udah berdamai dengan dirinya sendiri dan juga keluarga. Hatinya sungguh besar. Sebelum pergi merantau di daerah tempat kampusnya, Chunhye menghabiskan waktu bareng si nenek. Berduaan. Mereka mungkin nanti bakal jarang ketemu lagi. Tapi untuk sementara itu, semuanya terasa lengkap dan hangat. Sampai akhirnya nanti, Chunhye menjalani hidup barunya di bangku kuliah. Menjalani impiannya. Film Big World mengajarkan kita satu hal yang sangat sederhana namun sering kita lupakan, bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Beberapa orang harus berlari untuk mengejar mimpi mereka, namun ada juga orang yang bahkan untuk berdiri saja harus berjuang setiap hari. Namun perjuangan itu tidak membuat mereka lebih lemah, justru seringkali membuat mereka lebih kuat. Kisah Chunhye menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Yang benar-benar menentukan masa depan seseorang adalah keberanian mereka untuk terus mencoba, untuk terus melangkah, dan untuk tetap percaya pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, dunia ini memang besar, namun mimpi seseorang bisa jauh lebih besar dari dunia itu sendiri. Gimana nih pendapat kamu tentang film Big World? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.